Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Al-mukarramun, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah, tidak lupa juga para pengurus DKM. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, waktu yang didoakan oleh Nabi sebagai waktu yang diberkahi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang berada di pagi hari seperti ini. InsyaAllah kita termasuk mudah-mudahan orang-orang yang diberkahi oleh Allah SWT. Salat dan salam kita bersama-sama terus perbanyak kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat, pembelaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah berada di tanggal 18 bulan Desember, karena memang keseharian juga kita sering menggunakan kalender Masehi, tidak ada salahnya kita melakukan satu perhitungan amal, karena Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ulama Madinah yang belum lama meninggal, mengindikatorkan seseorang cinta terhadap dirinya itu karena 4 hal. Pertama, taubah, muhasabah, muraqabah, dan mujahadah. Itu indikator seseorang mencintai dirinya. Apa tadi? Taubah, muhasabah, muraqabah, dan mujahadah. Lihat dalam kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi pada bab Al-Adab An-Nafsi. Pada pagi hari ini, subuh hari ini, kita akan membahas satu poin tentang muhasabah. Tepatnya muhasabah amal 2021. Kita akan melakukan sebuah resolusi spiritual 2022 seperti itu. Khair, bismillahirrahmanirrahim. Mengawali sebuah ungkapan dari seorang ulama kalangan tabi'in, yaitu Syekh Hasan Al-Basri. Beliau ini ulama yang belajar kepada 120 sahabat Nabi. Jadi gurunya itu 120 sahabat. Kita bisa bayangkan seorang ulama yang belajarnya sama sahabat Nabi, jadi sanadnya hanya satu tingkat sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau ini adalah bapaknya ini, ibunya ini kerja di rumahnya Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Hasan kecil ini sering digendong oleh Ummu Salamah, dan satu riwayat dikatakan beliau pernah ada satu saat krusial sampai diberi ASI oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Dan Syekh Hasan Basri pernah didoakan oleh Umar bin Khattab menjadi seorang ulama yang faqih di berbagai disiplin ilmu. Makanya corak pemikiran tasawufnya Syekh Hasan Al-Basri sangat kental seperti Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Seseorang tidak akan mendapatkan predikat ketakwaan sampai dia melakukan muhasabah terhadap dirinya,
lebih ketat dibanding seorang teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Jadi ternyata muhasabah itu salah satu hal yang sangat penting. Ada muhasabah harian, sebelum tidur kita muhasabah, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, mana yang lebih banyak kita lakukan. Ketika kita berhasil di hari itu menutup mata kita dengan amal soleh, berarti kita tidur dalam keadaan husnul khotimah. Ada muhasabah pekanan, yaitu hari Jumat. Makanya antara Jumat dengan Jumat adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hari Jumat orang-orang yang beriman diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendoakan? Yang mendoakan adalah khatib. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Namun kata Rasulullah, ada satu orang yang tidak mendapatkan doa itu dari kalangan orang yang beriman. Siapa? At-tahawun 'alas shalah. Orang-orang yang menyepelekan sholat itu tidak dapat mendapat doa dari saudaranya sesama muslim. Jadi seseorang akan mendapat predikat ketakwaan di hadapan Allah ketika dia melakukan muhasabah lebih kuat terhadap dirinya ketimbang dia memperhitungkan orang lain, muhasabah orang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, muhasabah adalah melakukan perhitungan, dan makna secara syariat adalah melakukan evaluasi diri terhadap kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan dalam segala hal, baik yang ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah, Abdullah, maupun yang ada sangkutnya dengan hubungan antar makhluk, Khalifatullah. Jadi yang perlu dimuhasabah adalah dua dimensi kita diciptakan oleh Allah. Dimensi pertama, kita diciptakan oleh Allah sebagai Abdullah. Surat Az-Zariyat ayat 56. "Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Ini adalah peran atau fungsi kita sebagai Abdullah. Hubungan primordial kita dengan Allah. Hubungan chemistry kita, kedekatan kita dengan Allah ini betul-betul pribadi kita dengan Allah. Fungsinya sebagai Abdullah. Yang kedua, kita juga harus berfungsi sebagai Khalifatullah. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifatullah. Jadi kita berdiri di dua kaki. Kaki sebagai Abdullah, kaki sebagai Khalifatullah. Ini yang kemudian Allah mengkritik manusia yang beriman dengan kalimat amasibtu an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga sementara Allah belum melihat kalian orang berjihad di jalan Allah? Jadi ibadah Abdullah saja tidak cukup untuk sampai kepada surganya Allah. Harus ada satu kaki yang harus kita pijak, yaitu Khalifatullah. Peran kita sebagai Khalifatullah. Makanya disinilah kemudian bagaimana kita memuhasabah diri kita dari sisi amal. Amal sebagai Abdullah, amal sebagai Khalifatullah. Berangkat dari surat Asy-Hasyr ayat 18, ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat yang cukup sering dibaca oleh para khatib tentang apa yang sudah kita persiapkan, yang kita cek and recheck amal-amal kita, karena ini menyangkut bagaimana nasib masa depan kita seperti itu. Mengapa harus bermuhasabah? Ya. Ini musim apa? Kira-kira musim apa ini? Musim es ya? Es. Ini musim apa?
uh, nah ini lebih terang ya. Makna visual ini adalah hidup ini berubah, dia berjalan terus. Wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nas. Berjalan terus, musim berganti terus. Kenapa kita harus bermuhasabah? Kita akan menghadapi satu waktu di mana terus akan berubah secara fisik, secara umur dan seterusnya. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan may ya'lam al-mustaqbal. Siapa yang tahu masa depan kita? Kira-kira siapa yang tahu masa depan kita? Allah. Hari ini kita ngaji mulai jam 4 lewat sekian. Siapa yang yakin akan menyelesaikan pengajian ini sampai jam 6? Wallahu a'lam. Saya ingin mengambil sebuah ilustrasi. Mohon maaf kalau visual ini agak kurang kurang setuju, tapi nggak apa-apa. Ini satu kisah yang menjadi inspirasi kita. Ini ada seorang wanita di Rusia namanya Jacqueline Saburido. Ini terjadi tahun 99. Beliau seorang wanita yang digemari teman-temannya. Dia waktu kecil dia sangat dicintai oleh ayah ibunya. Suatu saat dia pesta bersama teman-temannya. 1 jam setelah pesta dengan temannya, mobilnya ditabrak oleh seorang pelajar. Apa yang terjadi dengan Jacqueline? Dia membutuhkan 40 kali operasi, perawatan intensif. Ini pemuda yang menabraknya. Hidup Jacqueline sekarang seperti ini, padahal dia seorang wanita yang cantik. Ini guru saya di bidang dakwah. Ini sahabat yang meninggal usia 40 tahun bidang dakwah. Banyak diskusi tentang khilafah, sudah tidak ada juga ya. Tapi saya bukan atei ya. Ini saya belajar tentang bagaimana bernarkoba yang paling berbahaya ya. Saya sering berkunjung ke rumah beliau waktu itu. Ini guru kita. Kita gak tahu. What's the future? Maya'lam al-mustaqbal. Setiap pagi bicara tentang kesehatan. Masih ingat dokter ini? Setiap hari bicara tentang hidup sehat. Nah, semester 3 di Wika, yang paling mengejutkan erupsi Merapi tidak terdetek oleh BMKG. Masya Allah, korban berjatuhan. Sampai hari ini masih evakuasi dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kita akan sampai pada ini. Kenapa harus bermuhasabah? Jaddidis safina fa innal bahru amiq. Abu Bakar Siddiq mengatakan, persiapkan perahumu. Jaddidis safina fa innal bahra amiq. Persiapkan perahumu, bahteramu, karena laut itu begitu dalam. Wa aktsir zadaka fa innas safar ba'id. Dan siapkan amalmu, bekalmu, karena perjalanan itu sangat jauh, sangat jauh. Insyaallah. Ini perjalanan awalan kita. Semua kita akan berada di tempat ini, baik dikubur secara normal atau dibakar. Yang dibakar ya, ada yang tenggelam di laut ya, dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita muhasabah? Tentu yang perlu kita muhasabah adalah kekayaan kita yang sebenarnya. Kira-kira kekayaan kita yang sebenarnya apa? Amal. Mari kita belajar kepada seorang guru, bahkan gurunya para nabi,
Beliau bukan seorang rasul, tapi orang yang Allah beri kepada beliau hikmah. Beliau adalah Luqmanul Hakim. Dalam kitab Nasoil Hibad karangan Imam Nawawi ada satu nasihat Luqmanul Hakim tentang pembagian manusia, kehidupan manusia. Beliau mengatakan, ya bunayya innan nasa salasatu aslas. Wahai anakku, kehidupan manusia itu terbagi kepada 3/3. Sulusun lillah, sepertiga milik Allah. Sulusun li nafsih, sepertiga milik dirinya. Wa sulusun liduni, sepertiga milik cacing. Fama huwa lillah, apa milik Allah? Kira-kira apa? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Al-Isra ayat 85. Ruh, kata Luqmanul Hakim itu lillah. Ini hak prerogatif Allah. Semua manusia berada dalam genggamannya. Untuk ruh, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk min amri Rabbi. Ini dari amar Tuhanku, urusan Allah. Fisik, yang kita beri energi tiap pagi, sarapan, makan siang, makan malam, ada ngopinya. Bahkan sekarang pengajian habisnya suka pada ngopi. Saya nggak tahu di sini ada ngopi ada nggak. Itu ternyata milik cacing. Ketika masuk ke alam kubur, kecuali jasadnya para nabi dan ahlul Quran. Nah, milik kita adalah 1/3. Apa itu? Al-amal. Itu nilainya 1/3. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal itu ada 2 dalam Al-Qur'an. Satu, amal hati. Ini ada tangan, simbol amal hati. Mari kita lihat. Amal hati, tawakal, sabar, ridho, ikhlas, syukur, qanaah, dan lain-lain. Ini amal hati. Ya. Tawadhu, nah, ada yang belum tertulis tawadhu, ya, rendah hati. Ya. Namun amal hati ini ada penyakitnya. Ya. Hati ini ada penyakitnya. Kira-kira penyakit hati apa? Lawan tawakal apa? Dendam, mengeluh, ria, kufur, israf, dan lain sebagainya. Sombong itu lawan tawadhu. Ini Pak masalahnya Pak. Gini, amal soleh itu, amal buruk itu udah buruk. Itu kan teorinya. Kalau amal soleh itu belum tentu baik. Ini masalahnya. Yang perlu kita evaluasi. Orang berbuat buruk nih, ya udah buruk, dia dosa. Dia orang berbuat amal soleh, belum tentu dia jadi baik. Belum tentu jadi pahala. Ini yang kemudian perlu kita evaluasi. Nah, Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya, innama, ini dalam terjemah sebenarnya ada yang kurang. Innama itu bukan sesungguhnya saja.
Sesungguhnya itu dalam bahasa Quran atau bahasa Arab itu inna atau anna. Kalau dalam kitab-kitab turus, kitab-kitab kuning kan kitabnya gundul tuh. Untuk membedakan inna sama anna itu sederhana. Inna itu pasti di awal kalimat. Kalau anna itu di tengah kalimat. Artinya inna sama anna itu sama. Artinya sesungguhnya. Ya. Ini ada sisipan ma, innama. Tapi dalam terjemah-terjemah artinya sesungguhnya orang beriman ya. Padahal ma ini bermakna sesungguhnya orang-orang mukmin yang benar. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang benar adalah orang-orang yang mau bersaudara. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin yang benar adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, tersentuh, seolah ada hubungan antara kita dengan Allah. Itu kan amal hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatum iman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah imannya. Ini amal hati lagi. Tadi imam kita membaca ayat-ayat Allah, sentuh gitu. Umar bin Khattab mendengar ayat-ayat ancaman langsung ya, Umar bin Khattab kalau mendengar kalimat innallaha syadidul iqab pingsan. Kita mendengar ayat-ayat ajab Allah kira-kira gimana ya? Ada lagi yang simpel, pokoknya mah innallaha syadidul iqab Allah gitu kan, sekali gitu ya. Itu paling simpel jawabannya itu, Allah. Ada orang-orang yang memang ketika dibacakan ayat-ayat Allah ya, bertambah iman ya, ketika ada ancaman ya, ayat Allah dia berdoa, ya Allah peliharalah kami dari ancaman-Mu. Ketika ada ayat-ayat janji Allah, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memberikan janji ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini amal hati Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi kemudian berkembang menjadi tawakal, sabar, ikhlas, ridho, rendah hati, dan lain sebagainya. Ini bagaimana perilaku hati. Yang kedua adalah amal fisik, amal gerakan diri kita. Kira-kira apa amal jasad itu? Sholat, ini amal fisik. Allahu Akbar ya, ada bacaan Sami Allahu liman hamidah, bergerak, salam ya, datang ke masjid, saya mengeluarkan zakat ya. Ada sahur ya, buka puasa, haji, labbaik Allahumma labbaik, tawaf, sa'i, wukuf ya. Ada bergerak bakti sosial ke Semeru, bergerak orang berbagi ya. Duduk di majelis ilmu, mendengarkan ya, mencatat, merekam ya, dan lain sebagainya. Ini adalah amal-amal fisik kita ya. Nah, di Al-Anfal ayat 3-nya Allah mengatakan alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang mukmin yang sebenarnya itu bukan hanya wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, tidak cukup, tapi dia harus alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka menjadi sholat, zakat, saum, ibadah-ibadah sosial itu ibadah-ibadah fisik kita. Pertanyaannya adalah
amal mana di antara dua amal ini yang paling menentukan? Kira-kira amal apa, Pak? Amal apa? Hati. Paling menentukan. Apa dalilnya? Ada seorang wanita yang hidupnya menjual diri. Zaman Nabi Musa ya, kisahnya. Ini hadis sahih disampaikan kepada Rasulullah oleh Jibril. Dia menyadari bahwa pekerjaannya ini adalah nista dan penuh dosa, dunia hitam. Beliau ingin pulang dan niat bertobat kepada Allah. Di perjalanan pulang berjumpa dengan seekor anjing yang udah mau mati karena kehausan. Dengan hatinya yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah, si wanita ini berkeliling mencari sumur dan menemukan air. Diberilah minum anjing itu, pergi dan anjing itu selamat. Apa balasan dari Allah? Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Insya Allah. Kenapa wanita itu sampai diampuni dosanya? Itu amal hati, Pak. Dan saya yakin saat itu tidak ada orang yang melihat, atau mungkin dia nggak mungkin sempat posting karena memang waktu itu belum ada. Sekarang kan orang bentar-bentar, mohon maaf ya, dia rakaat kedua, kan begitu, ya kan? Ria. Ya, jadi kalau amal Abdullah itu kalau bisa kita nggak perlu posting kita tilawah Quran apa, nggak perlu, kecuali sama anak kita, pasangan kita, untuk dakwah dalam keluarga kita. Ya. Kalau amal primordial kita zakat, saum, haji, umroh itu, ini orang umroh itu dari mulai berangkat ke rumah sampai pulang itu ada di medsosnya. Ya. Kacamata berangkat, kacamata di Madinah, kacamata di Mekah, kacamata batur, luar biasa. Ini bahaya. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan mengeluarkan, menapakan rezeki yang memberikan pada mereka. Ini amal-amal fisik kita. Nah, tapi kemudian ditentukan oleh hati. Satu kisah lagi. Ini ada dalam kitab Nasoil Ibad. Nasoil Ibad dikaji di sini. Nah, saya nggak tahu udah sampai apa belum pada kisah ini. Di seorang ulama besar ya, dalam kitab itu kalau tidak salah adalah Imam Al-Ghazali. Ya. Beliau dimimpikan oleh muridnya. Saya perlu klarifikasi dulu nih, kenapa ini dijadikan sebuah dalil tentang amal hati menentukan amal fisik. Pertama, perjumpaan seseorang dengan orang meninggal itu benar berjumpa. Jadi bapak, para jemaah mimpi dengan kakek yang sudah meninggal, itu berjumpa di alam roh. Karena orang mimpi dengan orang mati itu konsepnya ada dalam surat Az-Zumar 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa seseorang ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah juga memegang nyawa seseorang ketika dia tidur. Makanya orang yang mau tidur baca doanya serem. Apa baca doanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu doa yang serem. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, sebentar lagi aku wa amut, pakai fi'il mudhari, bentar lagi aku mau mati. Dipegang dua-duanya oleh Allah nyawanya. Ya tawaffa, diwafatkan. Ayatnya itu Allah ya tawaffa, tawaffa itu diwafat, Allah mewafatkan dua nyawa ini, yang mati dan yang tidur. Apa perbedaannya? Perbedaannya sedikit sekali. Fayumsiku qada alaihim maut. Orang mati itu ditahan oleh Allah nyawanya.
sampai dia diurus ininya sampai dimakamkan. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah kembalikan ruh orang yang tidur itu sampai batas waktu tertentu. Bangun tidur dia, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan aku. Tadi aku wafat, sekarang kau hidupkan, dan nanti aku akan kembali kepada-Mu. Masya Allah. Langsung disambung, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, ighfirli ya rabbi. Insyaallah dengan baca doa itu, kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan menerima semua amal-amal kita. Jadi setelah alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, lanjut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, ighfirli. Itu Nabi ini. Apa peristiwa yang kedua? Mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Itu pun dipastikan ada dalam mimpi itu, ada yang mengatakan bahwa itu Rasulullah. Karena ini terjadi perbedaan pendapat terkait mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, dalam kitab itu dikatakan seorang ulama seorang ulama bermimpi dengan gurunya yang ulama itu. Kemudian murid ini bertanya, wahai Tuan, rahmat dan hadiah apa yang Allah berikan kepada Tuan? Tuan adalah seorang ulama, antum adalah orang yang Allah berikan ilmu yang luas. Ribuan ulama dicetak oleh kitab-kitabmu, mempelajari ilmu darimu. Bagaimana kedudukanmu di hadapan Allah? Seorang ulama itu menjawab dalam mimpinya, wahai muridku, saya diampuni oleh Allah bukan karena itu. Karena apa wahai Tuhan? Suatu hari aku menulis kitab. Dulu kan tradisi menulis kitab itu kan dipakai sabak ya, tinta ya, dicelup. Tulis, celupin. Begitu aku mencelupkan penaku, tiba-tiba ada lalat zubabun yashrab, ada lalat meminum tintaku yang ada di penaku itu. Aku biarkan karena aku merasa kasihan ya. Lalat ini mungkin tidak menemukan air sampai meminum tintaku. Terus tintaku sampai kering dan dia merasa kenyang minum, dan kemudian lalat itu pergi. Karena itulah aku diampuni dosaku oleh Allah. Masya Allah. Kita lagi makan, ada kucing nyamperin. Kira-kira apa ini? Kucing ganggu aja nih, lagi enak makan gitu ya. Padahal boleh jadi kucing itu diutus oleh Allah untuk makan kepada makanan kita ya. Lalat Pak, seberapa cc tinta itu diminum. Karena itulah seorang ulama diampuni oleh Allah di akhirat pada hari kiamat. Ya Allah, bukan karena ilmu, bukan karena yang melahirkan ulama. Jadi amal hati itu menentukan amal-amal fisik itu. Nah, mari kita lihat hikmatu tasyri' wa falsafatuhu ya. Bagaimana hikmah disyariatkannya ajaran-ajaran ini dan falsafahnya, hikmahnya ya. Salat misalnya. Salat tadi ibadah apa? Fisik ya, jasad, Allahu Akbar dan sebagainya. Nah, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi yang cukup panjang, Bapak lihat, perhatikan 5 hal ini didominasi oleh ibadah hati ya. Kata Allah gini, innama
ataqabbalus sholata mimman tawaddaha bi ahli uzmati. Ini diskusi. Sesungguhnya solat yang akan sampai kepadaku, kata Allah, aku terima solatnya adalah mimman tawadda'a bi ahli ummati. Siapa saja yang dengan solatnya dia semakin mengakui kebesaranku. Aku ini maha besar, aku ini maha kaya, aku ini maha segala-galanya. Dengan solatnya dia hidupnya menjadi optimis. Itulah tanda aku menerima solatnya. Kira-kira sholat itu diterima, yang poin 1 itu diterima karena hati. Keberhasilan sholat membina hatinya menjadi orang yang yakin semakin akan kebesaran Allah. Kalau orang sholat tapi hidupnya masih pesimis, rasa takut tinggi terhadap dunia, tidak merasa Allah itu maha besar, itu tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, virus Covid jenis varian oncom apa? Oncom ya, masuk ke Indonesia. Orang yang salatnya diterima adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini yang harus disambung. Bukan, Pak, segera siapkan vitamin. Ini semua siapa? Boleh, bentuk ikhtiar, tapi Allah dulu. Ini tanda sholat kita diterima oleh Allah. Kenapa? Optimisme. Yang kedua, tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah, walam yastatil biha ala khalqi. Orang yang sholat diterima oleh Allah itu adalah orang yang semakin rendah hati terhadap hambaku yang lain. Tidak sombong dia kepada hambaku yang lain. Orang sombong karena 4. Kata Rasulullah, 1 limulkihi, karena kedudukan, jabatan ya. Dulu tokohnya siapa? Firaun. Sombong. Orang sombong karena harta, limalihi. Siapa? Korun. Orang sombong li ilmihi, karena ilmunya. Siapa? Haman. Ulama. Diutus oleh Nabi Musa ke negeri Madian. Wahai Syekh yang Haman, siap Nabi Allah, berdaulah ke negeri Madian. Di sana ada raja yang sombong, kafir kepada Allah. Kau sadarkan dia. Berangkatlah Haman ke negeri Madian untuk dakwahin raja. Sampai di raja, difasilitasi harta, wanita, tahta, kuota. Akhirnya Haman berubah. Pulang dari negeri Madian malah memusuhi Nabi Musa. Ulama, Pak. Ulama ilmunya, doanya dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam riwayat lain dia mendoakan Nabi Musa buruk. Yang terakhir ini juga yang mengejutkan. Nabi juga memasukkan orang sombong karena ibadahnya. Ya Allah. Orang dengan sombong karena ibadah apa? Dalam riwayat, iblis itu berapa tahun sudah beribadah dan diterima oleh Allah ibadahnya? Ada yang tahu? Sebelum diusir oleh Allah. Dalam riwayat 80.000 tahun, Pak. Seluruh alam semesta ini pernah iblis sujud di sana. Ibadahnya udah ya, kalau sekarang udah sesuai sunnah. Ya. Checklist oleh Allah. Keren. 80.000 tahun. Kita ibadah sudah berapa tahun? Sesuai umur masing-masing ya. Dari mulai balik sampai hari ini. Yakin diterima oleh Allah? Gak yakin juga. Kita selalu bilang taqabbal minna ya, kan doa terus.
Iblis sudah terima ibadahnya Pak, tapi karena kalimat ana khairun minhu ini Al-Quran, aku lebih baik dari Adam. Allah mengatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Boleh kita berjuang, berdalil, Quran, tafsir, tadabbur, hadis, semua kita kumpulkan yang soi-soi. Kita ingin ibadah benar, weh keren. Tapi kalau Anda sedang merasa ibadah Anda paling benar dari yang lain, itu pertanda sholat Anda tidak diterima oleh Allah. Wallahi. Tawadhu, rendah hati. Walam yasatil bi ala khalqi, dia tidak menyombongkan dirinya kepada hambaku yang lain, kata Allah. Saya punya guru saya punya guru ya. Kakek guru saya ini namanya Syekh Mama Abdullah bin, mungkin ada yang kenal ya. Beliau pernah ditanya tentang Rebo Wakasan. Ada yang tahu Rebo Wakasan? Rebo akhir. Dan katanya Allah banyak menurunkan bala, bencana. Dan orang-orang melakukan sholat 2 rakaat, sholat Rebo Wakasan. Jadi akhir Rabu, kemudian sholat 2 rakaat ridab bala untuk mencegah turunnya bala bencana, maksudnya bukan bala bakwan. Nah, Mama ditanya tentang ini ulama Pak. Mama, bagaimana orang yang mengamalkan sholat 2 rakaat Rabu Wakasan? Katanya di hari Rabu terakhir itu ada diturunkan bala bencana. Sholatnya niatnya usolli sunnatan lidladil bala. Apa jawaban ulama? Kalian murid-muridku, Mama itu tidak mengamalkan sholat Rabu Wakasan, tidak meyakini turunnya bala di hari itu ya. Tapi kalian, Mama tidak ridho kalau kalian menghina, mencaci mereka yang mengamalkan itu. Masya Allah, ini sikap ulama Pak. Apalagi sampai mentakfir. Ya Allah, mentakfir. Coba deh ingatkan saudara-saudara kita yang masjidnya masjid eksklusif ya. Kalau orang datang dilihat bawahnya sambil gini, ya Allah ya Rob, Anda sama antum mau sholat, kiblat kita sama, Quran kita sama bro, Nabi kita sama. Kenapa Anda datang masjid antum? Yang pertama dilihat bawahnya dulu. Ya Rob, aina sholatuk, di mana sholat dan sujudmu kepada Allah? Yang setiap sholat antum Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang besar Allah. Selesai itu subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, saya ini hina, saya hina, engkau maha suci Allah. Kenapa Nabi sampai mensyariatkan dan falsafahnya 33 kali subhanallah, maha suci engkau ya Allah, aku ini hina, aku gak pantas lebih hebat dari yang lain, aku ini hina ya Allah, engkau maha suci. Apa itu tidak membentuk hatimu menjadi orang yang rendah hati kepada hamba yang lain, yang berbeda pendapat dengan Anda? Ini saya punya saran, maaf ya kalau tidak setuju gak apa-apa. Ketika imam, saya lagi sama maaf ya, karena saya tadi perhatikan tadi beberapa juga. Ketika imam membaca qul,
kebetulan Anda tidak telepon, saya punya saran, angkat handphone untuk mengambil itu amal. Karena ini menyangkut kita sudah beriktibar, niat beriktibar di awal makmuman. Kita tidak tahu saat ini imam turun malaikat mengangkat doanya. Ketika Anda masuk ke satu masjid yang ada orang yang berkunut, imam Anda tidak berkunut, Anda harus ikhlas untuk terus langsung jujur dan takut. Jangan itu ada masalah dari seorang. Walam yasatil bi ahla khalqi. Salat yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang rendah hati kepada hamba-Ku yang lain. Sampai Nabi mengatakan arba'atun min ahli jannah, ada 4 tanda orang yang ahli surga di dunia. Apa? Wajhun malih, wajahnya renyah kalau ketemu saudaranya. Assalamualaikum, apa kabar? Mana aja, sehat. Ini karena beda manhaj ketemu aja. Wajhun malih, lihat dalam kamus-kamus, malih itu renyah. Renyah itu apa ya? Kayak keripik ya. Renyah kalau ketemu orang tuh kayaknya nyapa gitu. Assalamualaikum, apa kabar, sehat? Ya Allah, berjabatan tangan. Udah jabatan tangannya gini lagi ya, sampai lepas. Malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahumma warhamhuma, ya Allah ampuni mereka berdua, rahmati berdua ya Allah, sampai tangan ini lepas. Sekarang gimana? Malaikat mau doain nggak jadi. Ya, baru gini Allah, nggak jadi Allah, salamannya nggak jadi. Ya, insyaallah ya Rabb. Ini fitnah luar biasa. Musafah ini kan tradisi Yaman yang diapresiasi Rasulullah SAW. Siapa yang bersalaman didoakan oleh malaikat sampai lepas. Ini kan kesatuan hati Pak, energi menyatunya getaran darah di sini. Kemudian senyum. Lisanul dzakir, ahli surga itu orang yang lisannya mudah menyebut nama Allah. Lisanun dzakir, lisanun fasih, mudah apa itu Allah, subhanallah, masya Allah, la quwwata illa billah, innalillah. Begitu mudah dia mengucapkan kalimat Allah. Itu indikator Pak, kata Rasulullah, itu ahli surga. Yang ketiga, yadun sakhiyun, tangan yang mudah memberi. Sekarang alhamdulillah udah ramai di mana-mana masjid ada sedekah Jumat. Yang terakhir ini yang paling juga menentukan, qalbun taqiyun, hati yang iman dan takwa kepada Allah. Ya, masya Allah. Makanya di Amerika, habis ya? 10 menit lagi. Di Amerika itu ada seorang ahli bedah, namanya Dr. Maxwell Maltz. Saya pelajari gitu. Ini dokter ahli bedah ngetop artis-artis dunia Pak, untuk mancungin hidung, lesung pipi, macam-macam. Udah operasi gitulah supaya wajahnya keren gitu. Tapi dalam keseharian, dalam milisnya beliau sering dicurhati oleh pasiennya. Dok, saya udah jutaan loh ini, wajah saya ini pengen keren, tapi kok saya nggak bahagia. Kata dokter Maxwell Maltz bilang, kebahagiaan itu, ketenangan jiwa itu bukan dari wajah, bukan dari fisik, tapi dari sini. Ala inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya di dalam hati jiwa ada segumpal hati. Apabila dia baik, fa in salahat sahula sa'ir amal. Semuanya baik. Wa in fasadat, kalau rusak, rusak. Ala wahyal qalb.
Dia adalah hati. Dalam Quran hati itu ada 3 lapisan, ada sodrun, ada kolbun, ada fuad. Tapi hati yang menentukan, kolbun. Sudur ini sumber masuk informasi-informasi sudur. Makanya kemudian Allah mengajak kita untuk memohon perlindungan kepada Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dari apa? Alladzi yuwaswisu fi sudur. Berbisik kepada sudur. Sudur itu kalau bahasa Arab itu hati luar. Dari sudur akan turun ke kolbun. Kolbun inilah yang menentukan. Makanya kolbun itu di qallaba yuqallibu, ya muqallibal qulub. Nah, dari hatinya di saving ke fuad. Makanya yang diminta pertanggungjawaban bukan sodrun, bukan kolbun, tapi fuad. Inna sam'a wal basara wal fuad. Hati yang paling dekat, hati nurani. Innama taqabbalu sholata mimman tawaddaa bi hurmati. Sungguhnya aku hanya menerima salat orang yang dengan salatnya dia semakin mengakui kebesaranku. Walam yastatil bi ala khalqi, dan dia rendah hati kepada hambaku yang lain, baik manusia, hewan, tumbuhan, apapun, dia beradab kepada mereka, kata Allah. Wa qati'an nahar dzikri. Orang yang salatnya diterima adalah orang yang sehari-hari lisannya berzikir kepadaku. Waqatan nara dzikri, berjalannya berzikir, insyaallah, Allahu akbar, subhanallah, zikir. Walam yabit musirran ala ma'siyati. Yang keempat, orang yang salatnya diterima oleh Allah adalah orang yang bertobat dan dia tidak mengulang dosa yang dia tobati. Kan ada istilah tobat sambal. Orang yang sholat diterima itu tobat, udah tobatan nasuha. Yang terakhir ini ibadah sosialnya, warahibal masab wal masakin wal armalah. Orang yang sholat diterima itu sosialnya bagus, menyayangi masab itu yang terkena musibah. Ini bergerak nih, saudara-saudara kita, itu tanda sholatnya diterima oleh Allah. Dia punya sensitivitas. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal armalah, janda-janda tua dan miskin. Ingat ya, janda tua dan miskin. Jandanya perlu diperjelas. Kalau janda muda dan kaya itu bukan tanda sholat terima, itu hobi. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, ini endingnya kata Allah. Ketika orang yang beriman dengan amal-amal fisiknya mampu menyatukan hatinya dengan amal fisiknya itu, setiap amal fisiknya membentuk hati, sholatnya semakin rendah hati kepada Allah, dia semakin tawadhu, dia semakin rendah di hadapan Allah, dan semakin tawadhu di hadapan manusia. Dia adalah ahli zikir dan sebagainya. Dengan zakatnya dia semakin hilang rasa bakhil dalam dirinya. Zakat itu falsafahnya hilang sifat bakhil, koret medit, butut kasiran, meregehes itu. Ya. Hilang tuh dengan zakat itu. Sampai Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, setiap hari aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan sifat bakhil, kata Nabi. Nabi kita berdoa setiap hari. Makanya dengan zakat hilang sifat bakhil dalam dirinya, hatinya bersih. Dengan saum dia tumbuh sabarnya. Dia bersahur, kemudian nunggu sampai dia buka, dididik oleh Allah menjadi orang yang sabar. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi istri bawel, sabar menghadapi mertua,
Bawel juga gitu. Misalnya ya. Sabar. Anak sedang diuji oleh anak, sabar. Diuji oleh tetangga yang nyebelin, sabar. Atasan, aduh apalagi mentang-mentang bos, wah, sabar. Dengan puasa dibentuk. Haji dan umroh, apa falsafahnya? Bersatu, ukhuwah Islamiyah. Karena di sana ketika tawaf tidak lagi melihat Anda orang mana, mazhab Anda apa, Anda ini siapa. Yang terkerka, yang terkuat dalam pikiran kita adalah sesama mutawif. Orang-orang yang bertawaf adalah orang-orang yang mengatakan anta akhi, engkau adalah saudaraku. Ketika wukuf di Arafah, semua kumpul jutaan manusia, tidak lagi melihat siapa Anda jabatannya apa. Tidak, kita sama-sama pakaian putih. Sekarang kita sedang bersimpuh di hadapan Allah, engkau adalah saudaraku. Pulang dari haji, yang muncul di hatinya adalah saya tidak lagi merasa benar dengan manhaj saya, mazhab saya, semua adalah saudara saya. Selama dia kiblatnya sama, Qurannya sama, sholatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, saudara sama, muslim sama, engkau adalah saudaraku. Itu falsafah haji, membentuk hati-hati seperti itu. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka adalah orang-orang mukmin sejati. Bersiaplah kalian, kata Allah, mereka akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, mendapat ampunan dan rezeki yang mulia. Artinya sholat akan menjadikan ampunan bagi Allah ketika sholat membentuk hati orang-orang yang tawadhu. Zakat akan menjadi ampunan ketika zakat membentuk manusia-manusia yang hilang sifat lahir dalam dirinya. Saum adalah akan menjadi ampunan ketika membentuk manusia-manusia yang sabar. Dan haji dan umroh akan menjadi ampunan ketika dia tumbuh dalam dirinya semangat ukhuwah Islamiyah. Contohnya bergeser sedikit. Orang kena COVID meninggal, syahid apa enggak? Cari cingwa ya. Syahid catatannya kalau dia sabar, ikhlas, ridho. Di PCR, di rapid antigen positif, dia parah begini-begini, itu yang terkena fisik kan, nggak bisa napas, sakit, meriang, wah pusing, itu fisik. Nah, Allah akan melihat hatinya. Apa respon dia ketika dia sakit? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, saya menerima ini sebagai musibah. Saya ikhlas ya, saya ridho ya Allah. Jadikan saya orang sabar. Saya akan jalan ini bersamamu ya Allah. Saya ikhlas. Zikirnya adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Zikirnya seperti itu. Sampai dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun, syahid dia. Karena musibah fisiknya disikapi dengan hatinya sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diperiksa itu positif, kurang ajar. Saya kena positif di mana ya? Jangan-jangan waktu ke warteg, jangan-jangan lagi ke mall, ke bandara, atau gara-gara di Masjid Al-Hidayah saya positif nih. Kacau nih, kacau. Wah, sebut dia mati, mohon maaf, dia tidak mati syahid karena dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala hatinya. Begitu yang saya pelajari dari guru saya almarhum Dr. Taufik Hulaimi. Saya begitu terkenang dengan ilmu-ilmu beliau. Jadi resolusi kita adalah mukmin sejati, kedudukan yang mulia, ampunan Allah dan rezeki yang mulia. Ini resolusi kita tahun 2022. Bagaimana kita beribadah atau bekerja dengan fisik yang mempengaruhi hati. Karena dengan itulah kita bisa mencapai seorang Abdullah dan Khalifatullah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga pertemuan kita pada hari ini mendapat rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri kita hidayah ya. Kita bukan hanya bangga dengan amal fisik kita, tilawah Quran setiap hari berapa juz, tapi hati kita hati pendendam.
hati kita hati penuh kesombongan. Tidak, itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah setiap amal fisik kita membentuk hati kita orang-orang yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa disampaikan. Ada sesi? Tidak ada? Cukup? Baik, kita akan tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.